Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 571. Di bawah perintah Yan Chuang, semua anak dari keluarga Yan yang berada di luar semuanya kembali ke keluarga Yan. Ketika semua orang tahu bahwa seseorang membunuh keturunan keluarga Yan, seluruh keluarga Yan menjadi panik. Meskipun keluarga Yan sekarang berada di tengah laut, tetapi keluarga Yan hanyalah orang biasa. Menghadapi kematian, siapa yang tidak takut? Kakak kedua, apakah kamu sudah tahu siapa itu? Seorang pria paruh baya bertanya dengan sebatang rokok di tangannya dengan suara yang dalam. Matanya penuh dengan kesedihan. Berani bertindak atas keluarga Yan kita, tidak peduli siapa dia, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Putranya, serta putra Yan Chuang, dua generasi muda yang luar biasa dari keluarga Yan, tiba-tiba meninggal. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Yan. Para wanita dari keluarga Yan menangis sedih di tubuh Yan Feng dan junior keluarga Yan lainnya. Seluruh keluarga Yan dipenuhi dengan suasana sedih dan membosankan. Itu belum ditemukan. Petik 2. Yan Chuang menggelengkan kepalanya, tetapi ada cahaya berbahaya yang melompat di matanya. Tapi kurasa pihak lain mungkin dikirim oleh grup Lin. Petik 2. Grup Lin. Pria paruh baya itu terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi lebih gerah. Itu grup Lin di Donghai, Provinsi Tianxing. Ya, itu mereka. Petik 2. Yan Chuang mengepalkan tinjunya, kelompok Lin memiliki konflik besar dengan Fenger ketika mereka datang ke Zonghai sebelumnya. Semuanya kemungkinan besar. Petik 2. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam, bermeditasi sejenak, dan kemudian bertanya, tapi, kelompok Lin tidak perlu membunuh junior keluarga Yan saya. Kebencian di antara kita belum mencapai tingkat ini. Mungkinkah itu menjadi Han, keluarga Zonghai hari ini memiliki harapan paling besar untuk bersaing dengan keluarga Yan untuk keluarga pertama Zonghai, itu adalah keluarga Han. Han Xinghuai dari keluarga Han sebelumnya mendukung Li Dong. Dengan dukungan Li Dong, keluarga Han sekarang berkembang sangat pesat. Jadi ide pria paruh baya itu tidak salah. Bagaimanapun, persaingan antara dua keluarga besar adalah hal yang paling mengerikan. Jangan mengesampingkan kemungkinan ini. Petik 2. Yan Chuang mengangguk, lalu mencibir. Tapi siapapun yang berani menyerang orang-orang dari keluarga Yan saya akan menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Yan kami. Apakah itu keluarga Han atau kelompok Lin, saya akan membuat mereka tidak bisa makan. Petik 2. Setelah saya memeriksanya, saya akan menggunakan kekuatan seluruh keluarga Yan untuk membalas dengan ganas. Grup Lin, mengubur putra saya. Pria paruh baya itu mengangguk. Kebencian semacam ini hanya bisa dibersihkan dengan darah. Kemudian dia mengingat sesuatu dan dengan cepat berkata, ngomong-ngomong, di mana tuan muda kedua? Dia belum kembali. Tuan muda kedua di mulutnya adalah putra lain Yan Chuang. Namun, putra itu bukan putra langsung, tetapi putra simpanan yang dia cari di luar. Dalam keluarga Yan, putra kedua Yan Chuang berstatus sangat rendah. Pada hari kerja, Yan Feng memandang rendah dirinya. Dalam keadaan normal, dia tidak tinggal di rumah Yan, tetapi di rumah yang dia beli di luar. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, Yan Feng sudah mati, dan Yan Chuang hanya memiliki putra terakhirnya yang tersisa. Bahkan jika itu bukan keturunan langsung, hanya putra bungsu yang menjadi pewaris keluarga Yan saat ini. Jadi Yan Chuang segera memberitahu putra kedua bahwa dia telah kembali. Seharusnya masih di jalan, tetapi saya mengirim tuan keluarga saya untuk menjadi pengemudi, dengan perlindungan tuan-tuan, tidak ada yang serius tentang itu. Pria paruh baya itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Selama keturunan keluarga Yan masih hidup, itu berarti keluarga Yan tidak rusak. Cukup.
Bab 572. Suamiku, putra kami meninggal dengan sangat menyedihkan, kamu harus membantunya membalas dendam. Pada saat ini, seorang wanita berdiri dari tubuh Yan Feng dan menangis keras. Ya, Patriark, kita harus membalaskan dendam Fenger dan yang lainnya. Wanita Yan lainnya juga menangis. Keluarga Yan tiba-tiba kehilangan dua adik laki-laki, dan ibu serta saudara perempuan mereka patah hati. Yan Chuang mengangguk dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam Fenger dan yang lainnya. Tolong jangan keluar hari ini untuk mencegah diserang oleh orang lain. Ketika aku menemukan pembunuhnya, aku pasti akan memotongnya." Kepala si pembunuh, turunlah untuk memberi penghormatan kepada mereka. Pada saat ini, peluit aneh terdengar. Hah, suaranya tidak terlalu keras, sepertinya berasal dari luar. Namun, suara seperti itu, di malam seperti itu, membuat orang mendengar semacam suasana yang menakutkan. Suara apa? Wajah saudara-saudara Yan Chuang berubah. Dukun. Kemudian, di langit, ada gelombang burung bernyanyi. Suara semacam ini terdengar lebih melumpuhkan, karena panggilan suara ini dilakukan oleh burung gagak. Semua anggota keluarga Yan dengan cepat mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa di langit, tidak ada ide ketika sekelompok burung gagak berkumpul di langit, melayang terus-menerus di atas keluarga Yan. Melihat begitu banyak burung gagak, wajah Yan Chuang tiba-tiba menjadi sangat sulit untuk dilihat. Ini adalah burung gagak. Apa artinya ini? Anda tahu, burung jenis ini, di hati orang, biasanya melambangkan kematian, ketakutan, dan nasib buruk. Apalagi tangisan burung gagak dianggap sebagai pertanda buruk dan pertanda buruk. Selain itu, gagak memiliki indera penciuman yang tajam dan dapat merasakan bau busuk dan kematian, sehingga akan dianggap sebagai burung yang tidak menyenangkan. Dan sekarang begitu banyak gagak muncul di keluarga Yan, apakah itu berarti keluarga Yan akan berada dalam bencana? Kemarilah, bunuh semua gagak ini untukku. Yan Chuang berteriak dengan marah. Penjaga keluarga Yan, meskipun tidak banyak master, hanya ada beberapa, tetapi masih banyak master kelas 1 dan master kelas 2. Mendengar kata-kata Yan Chuang, tuan-tuan ini semua bergegas, memegang setumpuk batu kecil di tangan mereka. Kemudian, para empu ini mulai melemparkan batu ke langit dan menyerang burung gagak. Dengan kekuatan para empu ini, jarak lempar batu kecil sangat jauh, dan burung gagak ini tidak terbang tinggi, sehingga mudah terkena batu. Dukun. Beberapa burung gagak terkena langsung oleh batu dan jatuh dari udara. Jatuh ke halaman keluarga Yan. Namun, tidak ada yang melihat bahwa semua gagak ini diikat dengan lampu merah kecil yang bersinar. Ledakan. Kurang dari 2 detik setelah burung gagak ini jatuh, suara keras tiba-tiba datang dari halaman. Itu adalah burung gagak yang jatuh dan tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, keluarga Yan memiliki beberapa anak kecil yang lebih dekat dengan gagak itu, yang terkena dampak langsung dari ledakan tersebut. Mereka berteriak dan langsung jatuh ke tanah. Bahkan 2 orang tewas di tempat. Melihat adegan ini, Yan Chuang tercengang. Bagaimana gagak ini bisa meledak? Ternyata gagak ini benar-benar mau mati. Bab 573. Patriark, hati-hati, ada bom di burung gagak itu. Pada saat ini, master-master dari keluarga Yan dengan cepat berteriak keras. Mendengar ini, Yan Chuang akhirnya pulih. Cepat, temukan tempat untuk bersembunyi. Yan Chuang meraung keras. Dia masih sedikit bingung, karena dia tidak tahu bagaimana bisa ada bom di burung gagak itu. Ini di luar kognisinya. Sama seperti Yan Chuang meraung kata-kata ini, formasi burung-burung gagak yang berputar-putar di langit tiba-tiba berubah. Dukun, saya melihat burung-burung gagak itu menukik turun dari udara. Datang menuju keluarga Yan. Melihat adegan ini, pupil mata Yan Chuang tiba-tiba menyusut seukuran jarum, wajahnya berubah drastis. Tidak, bum-bum-bum. Saat berikutnya, serangkaian ledakan terdengar. Burung gagak yang menukik langsung menabrak keluarga Yan dan meledak.
Untuk sementara waktu, suara ledakan itu tidak ada habisnya. Bom kecil yang dibundel pada gagak ini tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh begitu banyak gagak ditumpangkan, yang sangat menakutkan. Semua orang di keluarga Yan tewas dalam kekuatan ledakan ini, dan beberapa orang masih hidup, tetapi menderita luka yang sangat serius dan menjerit kesakitan. Seluruh keluarga Yan, pada saat ini, tampaknya telah menjadi api penyucian. Cepatlah, lindungi Patriark agar tidak pergi. Seorang master-master dari keluarga Yan segera bereaksi dan berteriak. Ketika kata-kata itu jatuh, banyak penjaga keluarga Yan segera berkumpul, melindungi Yan Chuang, dan bergegas keluar. Hal-hal telah berkembang ke tingkat ini, mereka hanya dapat mengecilkan kekuatan mereka untuk melindungi Yan Chuang. Adapun anggota keluarga Yan lainnya, mereka tidak punya waktu untuk melindungi, mereka juga tidak bisa melindungi mereka. Yan Chuang dikelilingi oleh sekelompok orang, dan suasana hatinya saat ini marah, ketakutan, bingung, sedih, dan semua jenis emosi terjalin. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar panggilan. Telepon belum terhubung, dan perubahan mendadak terjadi. Suara mendesing. Semua orang baru saja mundur ke pintu, dan cahaya dingin tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, penjaga keluarga Yan yang paling dekat dengan pintu jatuh di lehernya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ada pembunuh. Seorang Grandmaster berteriak. Ketika semua orang berhenti, mereka melihat pintu depan, berdiri dengan sosok tinggi. Karena cahayanya sangat redup, semua orang tidak dapat melihat seperti apa orang ini, hanya saja ini adalah seorang pria. Hal yang paling menarik perhatian adalah orang ini memegang pedang di tangannya. Di ujung pisau, tetesan darah menetes ke bawah. Bunuh dia. Grandmaster keluarga Yan meraung dan langsung bergegas ke depan. Ketika orang lain melihat ini, mereka mengikutinya. Tidak ada keraguan bahwa mereka dapat hidup hanya jika mereka membunuh orang ini yang menghalangi jalan. Aku memberimu kematian atas nama tuanku. Sosok itu bergumam, lalu menembak. Cici-cici. Suara pisau tajam menusuk ke dalam tubuh terdengar terus-menerus. Angka itu terus turun. Bab 574. Bukan pria yang jatuh, tetapi penjaga keluarga Yan. Di antara mereka, termasuk penjaga utama keluarga Yan yang mengesankan. Tuan besar, menghadapi orang ini, bahkan tidak bisa menangani satu gerakan pun, jadi dia dipenggal. Melihat adegan ini, sentuhan putus asa melintas di mata Yan Chuang. Keluarga Yan, sudah berakhir. Pikiran ini melintas di benaknya dengan cepat, dan panggilan itu akhirnya terhubung. Hei, ayah, ada apa? Yan Chuang berteriak ke mikrofon, cepat, pergi, jangan kembali ke rumah Yan, lebih baik kamu meninggalkan Zonghai, bahkan Huaxia. Dia berhenti tiba-tiba begitu dia selesai mengucapkan kalimat ini. Sebuah pisau menembus tenggorokannya. Mata Yan Chuang melebar, dia mengangkat kepalanya dengan seluruh kekuatannya, dan akhirnya melihat pria di depannya dengan jelas. Fitur wajah 3 dimensi, sangat tampan, dengan rambut pirang. Dia adalah pria barat yang sangat tampan. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ponsel itu jatuh ke tanah dari tangan Yan Chuang. Hei, ayah, jelaskan, kenapa tidak kembali ke rumah Yan? Halo, di mikrofon, pertanyaan seorang pria terus-menerus terdengar. Rintik, tubuh Yan Chuang jatuh ke tanah. Pria yang berdiri di depannya berlutut, dia mengangkat telepon dan bergumam pada dirinya sendiri. Yang terakhir, setelah berbicara, dia berbalik dan segera menghilang di gerbang rumah Yan. Pada saat ini, di jembatan Zonghai, di dalam mobil sport mewah Ferrari, seorang pria menarik teleponnya dengan wajah serius. Ada apa, Ajun? Tanya seorang wanita yang duduk di kopilot dengan ragu. Ayah saya baru saja menelepon dan mengatakan kepada saya untuk tidak kembali ke rumah Yan. Sejauh yang saya bisa, lebih baik saya meninggalkan Zonghai, atau bahkan Huaxia. Yan Jun menunduk,
mengerutkan kening, dan berkata perlahan. Dia adalah putra tidak sah Yan Chong di luar, Yan Jun. Sekarang Yan Feng dan keturunan langsung lainnya dari keluarga Yan telah meninggal, maka dia adalah pewaris pertama dari keluarga Yan. Wanita di kopilot adalah tunangannya. Ah, apa maksud paman? Wanita itu tampak terkejut, bukankah dia mengatakan bahwa Yan Feng dibunuh, dan untuk melindungi keselamatanmu, dia memintamu untuk kembali ke rumah Yan. Yan Jun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, nadanya tampak sangat cemas sekarang, dia hanya menutup telepon setelah mengucapkan beberapa kata dengan tergesa-gesa. Petik 2. Dia berkata, ragu-ragu, namun, sepertinya saya mendengarnya, dan sepertinya ada orang yang berteriak-teriak. Apa yang terjadi dengan keluarga Yan? Wanita itu bahkan lebih terkejut. Tidak, saya harus segera pergi. Saya khawatir sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Yan. Mungkinkah musuh telah datang ke pintu? Yan Jun menjadi tenang dan dengan cepat membuat keputusan. Dia menginjak pedal gas dan membuat pukulan yang indah di jembatan, berbalik dari udara tipis, dan melaju ke depan melawan lalu lintas. Untungnya, saat itu malam, dan tidak ada banyak lalu lintas di jembatan, kalau tidak dia akan diblokir sejak lama. Yan Jun tidak memiliki perasaan untuk keluarga Yan. Karena dia adalah anak haram, dia dibesarkan di luar sejak kecil, dan kasih sayangnya kepada ayahnya Yan Chuang baik-baik saja, tetapi itu tidak jauh lebih baik. Alasan mengapa dia sangat ingin kembali ke keluarga Yan, kecuali bahwa dia adalah anggota keluarga Yan, apa yang dia pikir di dalam hatinya secara alami adalah milik keluarga Yan. Begitu Yan Feng meninggal, dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Yan. Tapi sekarang sepertinya sesuatu yang serius terjadi pada keluarga Yan, jadi demi hidupnya, dia tidak ragu untuk mematuhi kata-kata Yan Chuang. Mari kita bicarakan setelah pergi. Segera, dia mengemudi di jalan raya dan melarikan diri dari Zonghai dengan kecepatan tercepat. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak meninggalkan Zonghai sesegera mungkin, dia akan mati. Adapun Salut, dia tidak berencana untuk membawanya sama sekali, karena dia masih memiliki kartu bank dengan jutaan di dalamnya, yang cukup untuk dia gunakan untuk sementara waktu. Pada kecepatan tinggi, wajah tegas itu tegas, dan wanita di sampingnya diam. Beberapa kali, dia ingin membiarkan Parah menurunkannya. Karena dia tidak ingin meninggalkan Zonghai dengan grim. Bab 576. Tiba-tiba, pusat perhatian berkembang, dan keluarga Zonghai Yan yang kuat dihancurkan. Seluruh keluarga Yan hampir rata dengan tanah oleh bom. Putra tidak sah Yan Chuang, pemilik keluarga Yan, mobil sport itu menabrak jalan area layanan jalan tol Zonghai. Di seluruh keluarga Yan, tidak ada yang selamat, apakah itu garis langsung atau garis agunan. Grup Yan yang besar telah jatuh ke dalam situasi di mana sekelompok naga tidak memiliki pemimpin. Sekarang di Zonghai, semua orang menyebar bahwa keluarga Yan telah menyinggung kekuatan asing yang besar, dan pihak lain telah menemukan organisasi teroris dan meledakkan keluarga Yan. Kalau tidak, siapa yang berani menggunakan bom oleh kekuatan keluarga domestik? Namun, banyak orang dalam mengungkapkan bahwa rumah Yan memang dihancurkan oleh bom, tetapi diserang oleh seekor burung dengan bom yang diikatkan ke tubuhnya. Desas-desus seperti itu, dengan hidung dan mata mereka, dan dengan banyak saksi, dengan cepat menyebar ke seluruh kelas atas Zonghai. Desas-desus seperti itu secara alami tidak dapat dipercaya. Lagi pula, ini terdengar terlalu ilusi. Burung itu diikat dengan bom dan kemudian diserang, hal semacam ini di luar kesadaran semua orang. Sebaliknya, beberapa orang berspekulasi bahwa orang di balik kehancuran keluarga Yan adalah grup Lin dari Provinsi Tianxing. Bagaimanapun, semua orang tahu konflik antara keluarga Yan dan grup Lin. Selain itu, pesaing paling menguntungkan keluarga Yan sekarang adalah keluarga Han. Dan di belakang keluarga Han adalah grup Lin. Penjelasan seperti itu sudah cukup. Untuk sementara waktu,
nama grup Lin bergema di seluruh masyarakat Tiongkok dan luar negeri. Terutama dua nama Lin Yurou dan Li Dong menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Jika grup Lin hanyalah perusahaan yang agak kuat sebelumnya, dan Lin Yurou hanyalah bos perusahaan biasa, sekarang grup Lin Yurou dan Li Dong telah menjadi mitos. Sungguh mengerikan bisa membunuh keluarga besar Yan dalam semalam. Ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Anda tahu, bahkan jika itu adalah master yang hebat, akan sulit untuk menghapus keluarga Yan dalam semalam. Bahkan putra tidak sah Yan Chuang terbunuh. Dalam menghadapi metode ini, siapa yang tidak takut? Apakah itu dilakukan oleh grup Lin atau tidak? Setelah hari ini, Anda tidak boleh memprovokasi grup Lin atau pergi ke Provinsi Tianxing. Petik 2. Keluarga lain di China Siping dengan cepat mengeluarkan larangan. Mereka tidak yakin apakah keluarga Lin adalah orang yang menghancurkan keluarga Yan, tetapi selama ada kesempatan 1/10, keluarga Lin bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Keluarga Yan hancur dan menghalangi banyak keluarga, sebaliknya, keluarga Han sangat gembira. Selama periode ini, perkembangan keluarga Han tidak mulus. Karena yang harus dihadapi keluarga Han adalah kendala keluarga Yan. Jika keluarga Han ingin memperebutkan posisi keluarga pertama Zonghai, mereka harus turun ke keluarga Yan. Terlepas dari bantuan grup Lin, keluarga Han ingin menyelesaikan keluarga Yan, tetapi itu sangat sulit. Ini sangat sederhana, karena di belakang keluarga Yan, ada bantuan dari keluarga Cui Utara. Bahkan dalam kontes antara dua keluarga besar, keluarga Han gagal. Awalnya, kepala keluarga Han Xinghuai, siap untuk berjuang keras, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Han memenangkan kemenangan tanpa seorang prajurit pun dalam semalam. Ayah, apakah Tuan Li benar-benar melakukan semua ini di belakang punggungnya? Han Xiuming, tuan tertua dari keluarga Han, tampak terkejut. Kejadian ini sangat mengejutkan sehingga dia benar-benar tidak bisa membayangkan cara apa yang bisa digunakan untuk mencapai ini. Pada saat yang sama, dia penuh dengan keberuntungan. Untungnya, dia tidak memalsukan permusuhan dengan Tuan Li pada awalnya, tetapi memilih untuk berdiri di pihak Tuan Li. Dia tidak lupa bahwa keluarga Fan pada waktu itu sangat hebat di Zonghai, tetapi setelah menyinggung Tuan Li, bagaimana sekarang? Tidak ada yang peduli dengan mantan keluarga Fan. Keluarga Yan, satu-satunya musuh bebuyutan keluarga Han, juga dihancurkan dalam semalam. Omong-omong, kekuatan keluarga Han saat ini bahkan tidak sebagus keluarga Yan. Bahkan keluarga Yan telah dihancurkan. Bisa dibayangkan jika dia benar-benar berseteru dengan Tuan Li, diperkirakan bahwa keluarga Han tidak apakah itu ada lagi. Bab 577. Saya juga tidak tahu. Petik 2. Kepala keluarga Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah keluarga Yan dihancurkan, apakah Li Dong ada di belakang mereka, atau apakah keluarga Yan telah menyinggung musuh. Tapi dia masih samar-samar merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Tuan Li. Jadi Han Xinghuai keluar dan mau tidak mau mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Li Dong. Hah, Patriark Han, apakah ada yang salah? Di sisi yang berlawanan, suara Li Dong datang. Tuan Li, ambil kebebasan untuk menyela. Petik 2. Han Xing sangat hormat, dan bertanya dengan hati-hati, saya tidak tahu apakah Tuan Li tahu apa yang terjadi di sini di Zonghai. Keluarga yang dimusnahkan tadi malam. Petik 2. Oh, maksudmu keluarga Yan Feng, kan? Suara lemah Li Dong terdengar, aku yang mewujudkannya. Dia menyewa pembunuh asing untuk membunuhku, dan aku akan membunuh mereka. Petik 2. Meskipun suara Li Dong tenang, kata-kata ini jatuh di telinga Han Xinghuai, seperti guntur. Ternyata benar. Penghancuran keluarga Yan benar-benar dilakukan oleh Tuan Li di belakang layar. Untuk sesaat, kekaguman Han Xinghuai pada Li Dong mengambil langkah maju. Seperti Han Xiuming, dia sangat berterima kasih. Untungnya, saya memilih untuk berdiri dengan Tuan Li di awal, jika tidak,
keluarga Yan hari ini adalah akhir dari keluarga Han. Ngomong-ngomong, sekarang Songhai tidak memiliki keluarga Yan. Keluarga Hanmu seharusnya tidak memiliki banyak lawan. Kamu akan menyatukan Songhai sesegera mungkin. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang harus kamu lakukan di masa depan. Petik 2. Mendengar ini, tubuh Han Xinghuai lurus seperti patokan. Ya, Tuan Li, saya tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Menutup telepon, suasana hati Han Xinghuai masih mengejutkan. Bayangan Tuan Li tumbuh lebih tinggi di hatinya. Ayah, bagaimana? Apakah Tuan Li membunuh keluarga Yan? Han Xiuming bertanya dengan cepat. Ya, Tuan Li lah yang membiarkan orang-orang menyingkirkannya. Petik 2. Han Xinghuai mengangguk, putra Yan Chuang, Yan Feng, tidak tahu apakah kepalanya terjepit oleh pintu. Dia benar-benar menyewa seorang pembunuh asing untuk membunuh Tuan Li. Jika keluarga Yan memiliki tujuan ini, itu adalah tujuan mereka. Kematiannya sendiri. Petik 2. Meskipun Han Xiuming siap secara mental, dia masih terkejut ketika mendengar ini. Keluarga besar Yan, jika Anda mengatakannya, bunuh, rasanya seperti membunuh sekelompok semut. Bahwa Tuan Li benar-benar seperti dewa. Bagus jika Anda tahu dan saya tahu tentang ini, tetapi jangan menyebar. Jika itu membuat Tuan Li kesal, saya akan mematahkan kaki Anda. Petik 2. Han Xing menatap Han Xiuming dengan dingin. Ini adalah kesempatan langka bagi keluarga Han dalam satu abad, tetapi tidak ada yang salah karena masalah sepele seperti itu. Han Xiuming mengangguk berulang kali. Jangan khawatir, ayah, aku mengerti. Petik 2. Han Xiuming mengepalkan tinjunya, matanya penuh kegembiraan. Keluarga Han kita akan bangkit. Pada waktu bersamaan, berita tentang kehancuran keluarga Yan juga menyebar ke utara. Namun, banyak keluarga di utara hanya terkejut ketika mendengar berita ini. Bagaimanapun, keluarga seperti keluarga Yan tidak ada artinya di mata orang-orang kaya di utara. Hanya wajah Cui Ze yang sangat suram. Karena keluarga Yan adalah bidak catur yang lebih penting baginya. Cui Ze tahu bahwa Li Dong telah mendukung sebuah keluarga di Songhai, yaitu keluarga Han, jadi dia memutuskan untuk mendukung keluarga lain, yaitu keluarga Yan, untuk berurusan dengan keluarga Han. Sebenarnya itu juga digunakan untuk mencegah Li Dongbei dari mendapatkan jejak. Sebuah bagian penting dari catur. Sekarang, bidak catur ini telah dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa dengan kematian keluarga Yan, semua yang dia lakukan di Songhai hilang. Sejumlah besar uang hilang. Bab 578. Ya, dia menginvestasikan banyak uang di keluarga Yan. Dia awalnya ingin menggunakan tangan keluarga Yan untuk menekan keluarga Han, tidak hanya bisa menghentikan langkah Li Dongbei, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Sekarang tampaknya semua rencananya gagal. Kebencian. Cui Ze mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada seorang pria paruh baya di sebelahnya, sudahkah Anda menemukan kebenaran tentang kehancuran keluarga Yan? Berita ini terlalu mendadak, menangkapnya lengah. Karena dia telah menempatkan eyelinernya dan mengawasi arah manual tinggi dari guru besar di utara dan selatan. Selama ada perubahan, termasuk Li Dong dan Chen Xiaodao, dia akan menerima berita itu sesegera mungkin. Namun, dia tidak mendapatkan berita apapun, dan keluarga Yan dihancurkan. Meskipun keluarga Yan bukan keluarga besar, itu bukan kucing atau anjing yang bisa dimusnahkan. Paling tidak, master yang kuat tidak akan pernah bisa melakukannya, bahkan master umum pun tidak bisa melakukannya. Jadi, siapa yang memusnahkan keluarga Yan? Dia harus mendapatkan berita. Itu sudah diselidiki, seharusnya ada berita segera datang. Petik 2. Pria paruh baya itu dengan hormat berkata. Cui Ze tidak berbicara, dan terus menunggu dengan kosong. Beberapa menit kemudian, ponsel pria paruh baya itu berdering, dia mengeluarkannya dan melihatnya. Alih-alih keluar untuk menjawab telepon, dia menjawab telepon di depan Cui Ze dan menekan speakerphone.
Saya menemukan bahwa itu adalah sekelompok burung gagak dengan bahan peledak terikat pada keluarga Yan. Setelah penyelidikan rinci, pelakunya adalah prajurit Skynet Barat, pelatih hewan Yesus. Mendengar hasil penyelidikan ini, Cui Ze terkejut. Dia bahkan takut untuk berdiri langsung dari kursi. Apa? Prajurit Skynet? Cui Ze sangat akrab dengan Skynet. Karena dia meminta Yan Feng untuk menyewa pembunuh Skynet untuk membunuh Li Dong atas namanya sendiri. Karena dengan cara itu, dia bisa menggunakan kekuatan Skynet untuk menghalangi langkah Li Dongbei. Dia tidak terkejut bahwa pembunuhan pertama gagal, dan dia juga tahu bahwa Skynet telah mengirim seorang prajurit untuk terus membunuh Li Dong dan orang-orang di sekitarnya. Tanpa berita begitu lama, Cui Ze berpikir bahwa Skynet tidak melakukan apa-apa. Tapi sekarang, penghancuran keluarga Yan ternyata adalah pekerjaan pelatih binatang Panglima Perang Skynet. Berita ini sungguh mengejutkan. Ini setara dengan pembunuh tingkat umum Skynet membunuh majikannya. Apa artinya ini? Mungkinkah Skynet telah mencapai kerja sama dengan Li Dong? Jika tidak, mengapa Skynet tidak terus membunuh Li Dong, melainkan mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat umum untuk menghancurkan keluarga Yan? Tanpa ragu-ragu, Cui Ze langsung mengeluarkan telepon, menemukan nomor, dan memutarnya. Dalam hal ini, kita harus meminta penjelasan dari Skynet. Dengan kata lain, Anda perlu menemukan Tianwang untuk memahaminya dengan jelas. Selain itu, dia harus menemukan cara lain untuk menghentikan Li Dong. Setidaknya tampaknya orang-orang di Skynet tidak dapat diandalkan. Li Dong tidak memperhatikan apa yang terjadi di Zonghai. Pada saat ini, dia dan Lin Yurou sedang berurusan dengan beberapa pekerjaan lanjutan Xiangjiang, dan kemudian mereka siap untuk kembali ke Laut Cina Timur. Setelah insiden terakhir, produk grup Lin tidak tertandingi di Xiangjiang. Pasar yang tenggelam telah sepenuhnya ditempati. Secara khusus, telah dilaporkan bahwa kualitas produk dari merek internasional tersebut hanya memenuhi standar 3 kategori grup Lin, membuat posisi grup Lin tidak tergoyahkan. Bab 579. Sekarang banyak orang mulai membandingkan produk lain berdasarkan produk Lin Group. Ini berarti bahwa Lin Yurou sebagian besar telah berhasil menciptakan standar industri baru. Di sisi Xiangjiang, dia tidak perlu duduk sepanjang waktu. Dia telah menetapkan tujuan strategis, selama orang-orang di bawah mengikuti tujuan ini, tidak apa-apa. Lagi pula, bahkan jika dia tidak ada di sana, ada pria tua manapun. Orang itu, tetapi seorang veteran di industri kecantikan selama beberapa dekade, bersamanya, Lin Yurou merasa lebih lega. Li Dong telah memberikan Lin Yurou formula kecantikan baru, yang kualitasnya lebih baik daripada bedak kecantikan. Lin Group menganggap formula ini sebagai standar produk benchmark di masa depan. Sudah memasuki tahap penelitian dan pengembangan. Saya yakin itu tidak akan lama sebelum dapat digunakan target pasar. Pada saat itu, kekuatan grup Lin akan lebih tinggi. Pada saat yang sama, pengaruh grup Lin akan menjadi lebih kuat. Semuanya bergerak menuju tujuan yang ditetapkan oleh Lin Yurou. Beberapa hari kemudian, Li Dong dan Lin Yurou memulai perjalanan kembali ke Laut Cina Timur. Saudaraku, seseorang mengikuti. Petik 2. Konvoi melaju ke jalan di Laut Cina Timur. Tiba-tiba, suara berkepala besar terdengar tiba-tiba, memecah Li Dong, yang sedang duduk di kursi mobil dalam keadaan tidak aktif. Li Dong tidak melihat ke belakang, dia melirik melalui kaca spion. Sampai jumpa di tempat yang lebih tenang. Petik 2. Dia merasakannya barusan, mengikuti aura dan paksaan yang terpancar dari orang itu. Tidak heran, dia harus menjadi pelatih hewan. Li Dong tidak terkejut sama sekali ketika pelatih hewan datang kepadanya. Anda tahu, dia meminta pelatih untuk mengambil semacam racun, dan memintanya untuk menghancurkan keluarga Yan. Sekarang keluarga Yan hancur, tidak dapat dihindari bahwa pelatih hewan akan datang kepadanya.
Kepala besar itu mengangguk dan membanting kemudi di persimpangan di depan. Tak lama kemudian, mobil melaju ke gang terpencil. Mobil di belakang, mengikuti dari dekat, melaju masuk. Mobil berhenti di depan sebuah bar makanan ringan. Saat itu jam kerja, bisnis snack bar agak layu, dan pintunya dingin, dan tidak ada pelanggan. Setelah memarkir mobil, Biktu dan Scar keluar dari mobil dan berdiri menjaga di luar mobil. Lidong tidak turun dari mobil pertama kali, dia menenangkan Lin Yuro beberapa kata, menekan jendela dan melihat ke mobil di belakang. Bang! Pintu mobil di belakang dibuka. Segera setelah itu, sebuah kaki besar dengan sepatu kulit berpinggang tinggi berwarna coklat terentang. Kemudian seorang pria tampan dengan rambut pirang membungkuk dan keluar. Di belakangnya, diikuti oleh seekor anjing besar yang tampak sangat jelek. Itu adalah pelatih dan mastif wajah hantu. Setelah pelatih turun, dia meniup peluit. Mastif wajah hantu tiba-tiba bergegas menuju kepala besar dan bekas luka. Mastif wajah hantu dan kepala besar sangat cemburu ketika mereka bertemu dengan musuh. Binatang buas ini tidak melupakan bagaimana Scar mereka memperlakukannya sejak awal. Setelah melihat ini, wajah Big Head dan Scar berubah. Mereka telah melihat hal yang mengerikan ini. Meskipun cakar tajam dari hantu wajah mastif telah dipotong, tetapi giginya masih ada. Jika digigit, diperkirakan bahkan kepalanya dapat digigit. Bab 580. Kepala besar dan bekas luka keduanya dekat dengan master tingkat master, tetapi menghadapi mastif berwajah hantu ini, dia masih tidak berani mempedulikannya sedikit pun. Mereka berdua membalik telapak tangan mereka, dan belati muncul pada saat yang sama. Namun, mereka tidak segera melakukannya, tetapi menunggu, seolah menunggu hantu wajah mastif menerkam lebih dekat. Pelatih bersiul lagi. Mastif wajah hantu, yang berada di udara, berputar seperti paranormal dan lolos dari kuncian keduanya. Setelah melihat ini, Biktu dan Scar menyingkirkan belati mereka pada saat yang sama, tetapi keduanya memiliki penglihatan yang buruk. Haha, tidak apa-apa, buat lelucon kecil saja. Petik 2. Pelatih hewan berjalan dengan senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin tahu apakah Alice telah mendapatkan kembali keberanian untuk menghadapi Anda. Sekarang tampaknya itu masih mengecewakan saya. Petik 2. Setelah ditundukkan oleh Lidong, mastif wajah hantu ini telah dijaga oleh bekas luka dan kepala besar. Dapat dikatakan bahwa selama itu, disiksa sehingga tidak sebaik kematian, dan sakit sepanjang hari. Sekarang saya melihat bekas luka dan kepala besar lagi, tetapi benar-benar kehilangan reputasi anjing neraka. Setelah pelatih mengambilnya kembali, dia melakukan latihan fisik, teknik, dan keberanian yang berat. Namun tak disangka, ia ragu-ragu saat menghadapi kepala besar dan bekas lukanya. Terlebih lagi, begitu dia meniup peluit, hantu wajah mastif segera mundur dengan cerdik, kehilangan kegilaan dari pertarungan berdarah sebelumnya sampai akhir. Itu masalahmu sendiri. Petik 2. Kepala besar itu berkata dengan dingin, lain kali tidak. Petik 2. Meskipun lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat, kepala besar itu tidak takut pada lawan sama sekali. Sederhana saja, karena ada orang di belakangnya. Dengan Lidong, pelatih hewan ini, dia tidak takut sama sekali. Dan bahkan jika Lidong tidak ada, bahkan jika kekuatannya jauh dari lawan, tidak akan ada rasa takut di hati kepala besar itu. Karena dia berkepala besar. Benar-benar pria yang kurang humor. Petik 2. Pelatih mengangkat bahu dan tidak peduli. Dengan mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan mengetuk jendela mobil. Aku kembali, di mana penawarnya? Saya harus mengatakan bahwa ini adalah pria yang mudah membuat wanita mengagumi dan pria merasa cemburu. Rambut pirang, mata biru, tubuh tinggi, fitur tampan, polos dan tidak berbahaya ketika dia tertawa.
dan yang lebih menyebalkan adalah ada 2 lesung pipit kecil di wajahnya. Tentu saja, dan untungnya, Li Dong sama-sama tinggi dan perkasa, dan penampilannya bahkan lebih tampan daripada seorang pelatih hewan. Jika tidak, Li Dong akan cemburu. Saya pikir Anda sedang sibuk berkhotbah dan telah melupakannya. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Jarak antara mereka sangat dekat, jika pelatih tidak bermoral, gerakan tiba-tiba akan meningkatkan banyak peluang keberhasilan. Tapi Li Dong yakin, dan dia tampaknya tidak khawatir bahwa pelatih akan mengambil tindakan sama sekali. Pelatih menatap langsung ke Li Dong, saya telah membunuh keluarga Yan seperti yang dijanjikan. Menurut kesepakatan kami, tugas saya telah selesai. Sebagai seorang pria, Anda tidak akan bisa dipercaya, kan? Li Dong tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia melihat langsung ke bekas luka panjang di wajah kanan pelatih. Siapa yang menyakiti ini? Pelatih hewan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master nyata, prajurit Skynet, dan memungkinkan hewan untuk bekerja sama dengannya. Nilai pertempuran jauh lebih kuat daripada master tingkat master rata-rata. Terakhir kali Li Dong ingat dengan jelas bahwa pelatih itu tidak memiliki bekas luka di wajahnya. Kali ini saya kembali, luka yang luar biasa, tidak diragukan lagi ini terluka setelah pelatih hewan pergi untuk menghancurkan keluarga Yan. Kemampuan melukai pelatih hewan sudah cukup membuktikan kekuatan lawan, setidaknya di level master. Pendekar pedang. Petik 2. Pelatih menyeka bekas luka yang terangkat di wajahnya dan tersenyum cemberut. Hanya pada saat ini, senyum di wajahnya tidak lagi hangat karena terkejut, tetapi memberi orang rasa takut yang mengerikan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.